di podcast kesayangan kalian semua, Cemara, cerita masyarakat remaja asik. Yeay. Bersama Tantia di sini yang menemani waktu luang kalian selama 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas informasi seputar suka duka kuliah online yang tentunya sudah terbiasa ya di masa pandemi kali ini. Kali ini tentunya saya tidak sendirian, karena kali ini di samping saya sekarang ada 2 orang wanita cantik yang merupakan menjadi narasumber kita. Seorang generasi muda, penerus bangsa yang tentunya remaja yang asik, aktif dan inspiratif. Baik. Ya, halo Kak Tanti juga, apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Di masa pandemi kali ini kita masih diberi kesehatan. Ya, emang kayak kesehatan itu Pak untuk saat ini emang paling penting banget. Iya, paling ini banget diharapkan untuk semua orang mungkin ya. Ya, jaga kesehatan sebelum sakit lah ya ini. Berarti sedia payung sebelum Belum hujan. hujan. Jadi jaga protokol Kesehatan. kesehatan dimanapun kalian berada. Betul. Jangan lupa pakai masker. Kalau boleh tahu dan boleh perkenalkan kepada teman-teman semua siapa namanya dan apa aktivitasnya. Aku Firna Hanifah, aku sekarang ini kerja sambil kuliah. Aku kuliah di salah satu universitas di Jakarta Barat, terletaknya di Tanjung Duren, dan aku sekarang sambil kerja di salah satu apotek yang berada di Depok. Kalau Putri? Halo, nama aku Putri Lestari. Halo Putri. Hai Put. Hai Putri. Ya Allah. Ya, di sini kesibukan aku kuliah aja sih, atau enggak mungkin sok sibuk aja sih ya. Oh, sok sibuk ya. Karena saking banyaknya Iya. waktu, jadi sok sibuk. Rebahan. Iya benar. Kamu rebahan. Oh, sesuai dong sama tema kali ini, suka duka kuliah online. Tentunya Betul. pasti sukanya banyak rebahan, betul nggak? Iya betul. Salah satunya. Salah satunya suka rebahan. Oke, Kak Firna kuliah sambil kerja. Iya. Terus Putri kuliah aja. Tentunya di masa pandemi nih, yang segala sesuatunya sangat terbatas kan, dan butuh jarak. Gimana nih kira-kira kalian menyikapi masa pandemi kali ini? Kalau aku sih ngikutin protokol kesehatan dari pemerintah ya, yang wajib kita patuhi juga, kayak menjaga jarak. Kalau bisa, kalau nggak ada keperluan keluar rumah juga di rumah aja gitu ya. Sama pakai masker, jangan lupa. Kadang sekarang tuh banyak yang suka ngeyel, masih kemana-mana nggak pakai masker ya kan. Iya. Kita nggak pakai masker karena emang Iya, tadi kita pakai masker kok. Iya. Sebenarnya kita juga bawa masker. Iya benar. Bawa hand sanitizer juga. Wajib banget kan. Kuliah, kerja di masa pandemi, pastinya itu berat gak sih? Berat, sedikit stres. Banyak kayaknya sih stresnya kalau Stresnya sekarang ya. Iya. Melihat aku juga yang misalnya kerja terus pulang kerja capek, lelah, tapi harus ingat ada salah satu tugas yang harus dikerjain, wajib lah ya, karena kita juga kan sebagai manusia tuh ilmu nggak pernah habis. Betul banget. Jadi kita harus tetap kejar ilmu juga sih. Biarpun sambil kerja ya. Iya. Kita tepuk tangan nih untuk Iya. Firna keren banget. Wah, perjuangan seorang remaja yang Iya. asik, kreatif, inspiratif. Amin. Tentunya. Benar, pendidikan itu nomor 1. Walaupun Benar. pandemi menjadi sebuah tantangan ya nggak sih? Benar-benar kita harus berjuang keras Benar. ngejar ilmu itu. Walaupun emang kayak apa ya, kita harus memahami itu sendiri sih ya, tanpa kayak kita sebenarnya kurang banget belajar online ini, kayak sebenarnya apa sih, cuma kita bagusnya itu kita jadi cari tahu, dan kita kayak jadi lebih tahu juga. Oh, gitu. jadi lebih kayak kita bisa mengeksplor diri kita ya. Gue kuliahnya online, jadi aku tuh sama Putri tuh satu kampus Iya, ya Put ya. betul. Satu kampus, satu Oh, kalian kelas. satu kampus, satu kelas. Iya, Wah. kebetulan banget Iya, nih. cuma bedanya bareng. emang Firna ini pekerja ya, wanita pekerja, dan aku masih wanita berkuliah aja. Gak apa-apa, nanti kamu abis ini Iya, iya, benar banget, amin. dapat kerja. Iya, amin, doain ya teman-teman. Kalau boleh tahu kalian kuliah di mana dan jurusan apa nih? Kita Kita kuliah di Universitas Dian Nusantara. Oh, dia. Letaknya di Grogol, Jakarta Barat. Iya. Dan kita ngambil jurusan ilmu Komunikasi. komunikasi. Wow, anak ilkom keren dong berarti. Pintar ya, Keren ya. pintar ya komunikasinya. Iya, insya Apalagi di Allah. bidang perbacotan mungkin. Pergi banyak ya, kita, Kak. kita masuk biar tambah lancar nih. Iya, tambah sebenarnya. komunikasinya. Iya.
berbicara tentang kuliah online di masa pandemi, otomatis kan segala sesuatu sekarang butuh digital ya nggak sih, benar? Apalagi anak komunikasi pasti tahu dong tentang komunikasi karena digital. sekarang teknologi kan makin maju kan, pasti betul. butuh tahu cara-cara menggunakannya. Kita kalau sekarang buta teknologi juga dibilang kudet ya kan, jadi kita harus lebih update terus diri dan kita cari tahu sendiri itu kayak perkembangannya gimana, cara makainya gimana, itu kita pasti kayak pokoknya seperti yang tadi awal ya, kayak kita lebih cari tahu terus kayak gimana sih nih, sebenarnya lebih bagus sih kita cuma dikasih tahu teorinya terus kita praktekin gitu. Berbicara tadi kan teknologi ya, anak kecil aja sekarang udah jago-jago banget kan, benar. Buka YouTube, main HP, masih kita kalah, apalagi kita anak yang komunikasi. Digital kan salah satu termasuk komunikasi massa, betul nggak? Iya benar. Betul. Nah, tapi kan komunikasi massa itu pasti kan ada kendalanya, ada noise kan. Otomatis dalam kuliah online ini pasti banyak dong gangguan, hambatan kita komunikasi sama dosen sih kan, misalnya kita kan kuliahnya dari lewat via Zoom ya, kadang Google Meet, dan itu tuh suka sinyal. Sinyal, iya pasti, apalagi kita kan masih untung, kita masih di perkotaan. Iya betul banget. Kasihan Kak sama yang di pedesaan mungkin yang minim banget sama sinyal. Aku juga ada cerita dan pengalaman tuh masalah sinyal untuk daerah-daerah pelosok. Terkadang bahkan teman kita sendiri pun kayak mengeluh kayak saya lagi di luar terus kayak dia susah sinyal. Padahal emang harus dimaklumi sih. Nggak bisa dipaksain. Pokoknya mah harus cepet sinyalnya ya sekarang. Kalau wifi guys. Kadang wifi juga suka lemot. Tapi kan itu apalagi kendalanya misalnya kita lagi presentasi. Iya betul. Itu kalau misalnya presentasi sinyalnya lemot, udah deh gak nyambung. Bingung juga dosennya yang dengerin ini apa sih namanya, belok patah-patah, kitanya udah jalan aja. Betul banget, itu kendala terbesar banget. Apalagi yang untuk di daerah kan, di pelosok. Aku kayak cerita dan punya pengalaman, ada adikku kan, dia tinggal di daerah pedalaman gitu juga, itu sekolah jadi benar-benar terbatas banget, dan itu tuh merasakan sangat. Iya sih Kak, cuma aku juga ada aku juga ada cerita di aku juga ada informasi gitu dari desa sendiri sih ya. Beberapa desa mungkin juga udah ada yang offline sih, tapi karena beda sama kita di perkotaan. Udah ada yang offline. Iya, karena kayak mereka belum ada alat komunikasi juga, jadi dia kayak dibagi waktunya untuk masuk gitu. Betul kan, apalagi kayak di pedalaman itu kan, maksudnya yang tadi kan kendalanya banyak, bukan hanya komunikasi kita nggak punya sinyal kan, otomatis juga memicu kesehatan mental juga. Dan pandemi ini tuh juga bukan hanya mempengaruhi satu aspek, tapi seluruh aspek, termasuk seluruh dunia. Dunia terkena dampaknya juga atas pandemi ini sih. Mau di Prancis, di Korea, di Jerman, di Indonesia, dan yang lagi happening banget nih di India kan, kayak gitu. Jadi itu pasti bikin kendala yang semua benar-benar kendala, baik aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, pariwisata juga kan, semuanya. Itu jadi mengenal banyak gitu kan, tadi kita kayak nggak ingin tahu, jadinya kita tahu apa masalah-masalahnya gitu. Otomatis kan di masa pandemi tadi aku ceritain kan, masalah sinyal itu kan jadi suka dan duka. Setiap kuliah kuliah online ini kan, gimana sih kalian menyikapi kuliah online ini gitu? Buat sukanya dulu deh, buat Firna gimana? Kalau aku sukanya karena aku kan bekerja ya di salah satu apotek di Depok. Terus kadang kalau misalnya kuliah online tuh aku jadi waktunya lebih fleksibel aja, lebih hemat biaya, nggak ongkos. Terus juga aku jadi habis misalnya pulang kerja aku nggak harus ke kampus atau apa gitu kan, aku jadi lebih banyak waktu di rumah aja sih. Cuma bisa buat istirahat ya, betul. Iya benar. Ya udah, kalau aku mah jalanin aja deh. Yang penting sabar guys. Nanti juga semoga cepat berakhir ya pandeminya, biar aku tuh bisa komunikasi langsung sama teman-teman kelas. Karena kita online juga. Penjelasan dari dosen juga kan kita maunya langsung ya, dari benar-benar jadi terhalang ya kita dalam menerima ilmu. Benar banget. Kalau dukanya nih gimana sih Putri, kamu menyikapinya? Dukanya dalam kuliah online ini gimana ya, kita dukanya gimana Fir ya?
Kalau dukanya sih kan kita jadi nggak bisa ketemu. Iya, kita tadi udah dibahas. Iya, tadi udah dibahas. Iya. Iya sih. Ya udah paling kalau misalnya duka seorang mahasiswa stres karena tugas, pasti kurang tidur. Dan kalau misalnya kita stres, salah satu kunci kita ngilangin stres juga kita harus ngelakuin yang kita suka, yang bahagia itu. Misalnya kita suka shopping walaupun emang terbatas, seenggaknya ikuti protokol kesehatan. Sekarang emang udah pada buka ya mau Iya, betul. Udah mau sebentar mungkin ya. Seenggaknya mengurangi stres kita lah, jauhin yang membuat kita stres, lakuin yang kita suka. Iya. Ibaratnya jauhi bahagia, dekati aku gitu. Bukan. Jauh yang membuat kita ini sedih gitu kan. Iya bener banget. Jauhin Iya, kita mendekati yang bikin kita bahagia gitu. Walaupun misalnya ngerjain tugas bikin kita stres, tapi itu kewajiban sebagai seorang mahasiswa. Ibaratnya ya tadi ya, seperti di awal Itu tanggung perjuangan, jawab. tantangan menghadapi pandemi untuk mahasiswa, apalagi seorang pekerja juga ya kan, karena emang pandemi ini tuh bukan kita doang yang ngerasain masalah yang seberat ini, semua orang, semua bahkan masyarakat kalian semua. kayak banyak yang di PHK, banyak yang Itu sedih banget sih. banyak yang jadi pengangguran juga Iya. kan, terus juga ya semua pasti kendala kan. Kendala apalagi yang kalau misalnya punya cicilan tiba-tiba di PHK itu. Aduh, kasihan Maksudnya banget sih. bukan dia aja ngerasain, kita juga yang denger juga Aduh. mau bantu tapi Iya, nggak ada gimana? juga. Iya, Iya. kita juga membutuhkan. Iya, kita juga lagi mengalami Keterbatasan. krisis. Tapi kalau misalnya pandemi juga bikin kita jadi lebih tanggap menghadapi krisis. Iya, benar. Yang kita Tapi- sebelumnya belum pernah Iya. kena masalah kayak gini, tiba-tiba kena, jadi kita harus berpikir lebih kritis aja sih. Iya, kita Kritis ya. jadi lebih tahu apa ya, kayak masalah-masalah dari yang kecil sampai yang terbesar tuh kita jadi tahu. Iya. Dan kita juga bisa menyikapi juga, belajar menyikapi yang harusnya udahlah ini urusan mungkin orang tua gitu ya, kita mah sebagai mahasiswa ntar ngikutin aja gimana nih, tapi sekarang kita harus kayak harus tahu juga, harus maklumin juga gimana, harus mengerti. Jadi intinya sebenarnya adalah selama kita di masa pandemi ini tuh kita lebih banyak waktu sama keluarga, lebih baik, itu lebih poinnya peka sih. dengan Iya. keadaan Iya, lingkungan sekitar, benar. betul Benar kan? banget. Otomatis jadi suka duka kuliah online ini salah satunya adalah membuat kita merasa lebih peka kepada orang lain, kepada Betul. diri kita sendiri, dan juga kepada lingkungan juga kan, kayak gitu. Terutama keluarga sih yang Iya. misalnya kita nggak punya waktu awalnya sama keluarga, yang Kita jadi kayak ngumpul. pulang dari kerja tidur, Masuk kamar berangkat tidur. udah pada nggak Pagi, ada iya, gitu, gitu. ya bangun udah pada nggak ada. Iya betul. Tapi ada nggak sih yang kayak dirindukan ya, dirindukan kayak masa-masa yang Ada normal banget sih. kayak gitu. Ada Banyak. banget. Apa ya, kayak rasanya tuh kayak lepas dari masker banget. Biar biasanya kalau Iya. pakai masker tuh lipstick suka luntur. Iya, suka. Iya. Kan luntur. Ilmu Iya. yang dikasihkan sama guru juga jadi luntur. Luntur. Ya kan? Iya, jangan make up Kayak aja deh. Baru jelasin di Zoom. Ya siapa? Baik Iya. Pak. Yang mengerti cuma gini Jadi aja. gimana ya, kadang ngerti nggak ngerti yang ngerti Iya. aja. Baik Pak, Ngerti. terima kasih atas infonya. Habis itu Udah lupa. Cuma aku Apa punya ya? cerita deh. Oke, Adik silakan. aku kan masih SD ya. Kan kita waktu SD kita pasti kalau ngisi jawaban tuh langsung di kelas kan pasti Iya, nggak bisa searching atau apa. Dan adik aku tuh sekarang selalu ngandelin media sosial sih. Selalu ngandelin jawaban Google. Jadi dia tuh lebih kurang buat berpikir. Oh, Iya, itu sumpah sih. sama banget sih, adik aku juga kayak Kamu gitu. juga, adik kamu juga gitu. Susah banget. Apa ya, kayak namanya gimana sih, masih anak kecil ya, mungkin belum kayak kita pemikirannya. iya, betul, betul. Iya, jadi dia kayak mengbodoh amat kan, kayak agak mengbodoh Iya. amatkan, lebih kayak main, justru kayak masih ini aja deh. Jadi sebenarnya suka duka kuliah online ini lebih mempengaruhi amat sangat masalah itu ya, integritas otak pemikiran seorang anak ya. Jadi kayak mereka lebih nggak merasa punya tanggung jawab yang Iya, benar. berlebih kayak seorang anak kan harusnya jadi seorang pelajar. Belajar. Intinya harus belajar kan. Iya. Cuma karena alat teknologi yang canggih ditambah lagi jadi pandemi ini tuh malah jadi kayak mereka merasa ya udahlah, kita masih ada alat komunikasi yang gampang, kita bisa mempermudah, ibaratnya mempermudah segala sesuatunya, padahal itu malah membuat Dia mereka kurang ilmu. iya, Iya. kemunduran dalam Pikiran dia mungkin masalah. nggak apa-apa, dia tuh pemikirannya mungkin gini loh Kak, kayak udahlah guru gue juga, terkadang gurunya juga bodoh amat Kak.
Jadi kurang dalam ngasih ini sih. Jadi kalau misalkan nggak ngerjain dibiarin aja, bukan atau apa disebut namanya kayak atau apa ya, tapi nggak didiemin, jadi anaknya juga malah santai kayak udah deh orang guru yang nggak nyariin katanya gitu. Mungkin bukan untuk semua guru ya, mungkin hanya sebagian Iya, aja. betul. Dan bisa juga itu adalah kita sebagai anggota keluarga harus bisa jauh lebih peka kepada keluarga kita sendiri gitu kan. Tadi aku bilang sebelumnya kita Kita juga harus lebih edukasi ke adik kita, yang ngasih tahu kalau misalnya ilmu tuh bukan cuma sekedar asal masuk keluar, tapi harus ditanemin agar bisa jadi bermanfaat buat orang banyak tentunya ya kan. Oke. Kendala-kendala dalam komunikasi antara dosen atau sesama teman di masa kuliah daring ini gitu. Kalau misalnya lewat WhatsApp dulu ya, di grup kan kita nggak bisa bertatap muka secara langsung. Kan komunikasi itu dilakukan dua arah sambil bertatap muka lebih efektif ya kan. Jadi lebih apa lihat mimik wajahnya gimana. Iya, jadi tahu karakternya juga. Iya, kalau misalnya tidak menebak-nebak gitu ya. Di chat lewat WhatsApp kadang kita suka bingung, nih dia lagi bahasanya marah apa gimana, jadi miskomunikasi pembahasan kita ya, salah persepsi. Iya betul. Terus jadi ya jalanin semampu kalian, jangan sampai kalian fokus sama tugas kalian tapi kalian melupakan kesehatan ya mental kan? kita jadi turun, apalagi masalah mental itu iya. paling penting kayak gitu. Jadi lakukanlah semampu kalian. Kalau menurut aku sih gitu. Mungkin kalian juga kalau bisa sih cari nih ya, cari yang bikin kalian senang pas saat ngerjain tugas. Nah, kayak aku nih ya, misalkan aku itu denger lagu Blackpink. iya benar, kayak kita tuh dengerin lagu, iya tugas. benar gitu. Mungkin ada makanan-makanan di sekeliling kita gitu. Itu mood banget sih. Udah ada lagu, ada makanan, ada minuman. Tapi pertanyaannya adalah masuk gak ke otak? Jujur kurang. Tapi kita sebagai mahasiswa seharusnya emang harus bisa lebih ini ya, apa namanya, mempelajari sendiri. Kayak iya sih. Tapi karena penjelasannya aja sih kurang, jadi kita kadang kurang memahami ya yang seharusnya apa dijelasin lebih detail gitu. Jadi cuma memahamin yang ada tulisan aja gitu, memahami kita kayak nggak tahu, kayak nimbul tanda tanya kadang sendiri kayak apa, terus ntar kita jawab sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya konsepnya mungkin menurut saya bisa aja kita berdiskusi. Kita kan punya alat alat komunikasi yang udah canggih dengan smartphone. Kita bisa diskusi sama teman, sama itu pasti sih ya untuk saat ini. Buat saling sharing masalah pelajaran juga kan. Kalau kesah juga. Kalau kita merasa keberatan, mungkin kita juga bisa japri dosennya. Nah, betul itu. Bisa tanyakan sama dosennya apa yang kita merasa kita kurang tahu. Apalagi sekarang kan juga ada kayak YouTube, Google, itu kan juga sangat penting. Tapi semuanya kalau bisa jangan di kompas. Ini untuk diri saya sendiri juga. Suka kompas ya. Iya. Bukan suka kompas, maksudnya kita harus bisa lebih menyaring ya. Iya benar-benar. Berikan jawaban ya kan. Karena kan kalau bisa kalau mau copy pun harus dipikir lagi. Mungkin kalimatnya bisa diganti-ganti. Apalagi kita jurusan ilmu komunikasi gitu, harus lebih banyak wawasan dalam ini sih cara berkomunikasi. Iya betul. Apalagi jawabannya isinya tentang komunikasi semua. Iya banget kan. Jadi kalau kompas juga jadi percuma gitu kita. Nggak tahu apa-apa istilahnya juga. Kesimpulannya nih, terakhir nih aku lihat kesimpulan kamu untuk teman-teman di luar sana yang juga apa ya, ibaratnya ngasih semangat atau ngasih pendapat lah buat mereka di luar sana yang mengalami hal yang sama kayak kita, sekolah dan kuliah online gitu kan. Kira-kira bagaimana menurut kamu biar teman-teman juga merasakan semangat dalam belajar, kalau mereka tuh nggak sendirian, kita juga mengalami hal yang sama kan kayak gitu. Tolong silakan berikan saran, pendapat dan semangat buat teman-teman juga. Pokoknya semangat tuh harus ya guys. Pokoknya semangat buat kalian semua yang berada di pelosok. Maaf ya, mikir cuma satu. Iya. Gini loh, pikirkan yang positif aja, jangan apa ya. Mungkin emang ada negatifnya, cuma kalau bisa dibuang lah gitu. Kita ganti dengan yang positif juga. Kita pikirkan yang baik-baik gimana. Kalau bisa kan misalkan COVID ini emang menimbulkan banyak ini juga ya, dampak juga. Jadi kalau bisa
apa yang negatif di situ kita bisa seling dengan yang hal yang positif gitu. Pokoknya buat adik-adik di luar sana dan kakak-kakak yang sedang Abang-abang, belajar ilmu, iya. kalian jangan pernah merasa terhambat karena sekolah daring ya. Karena ilmu bisa didapat dari mana aja. Betul. Pokoknya tetap semangat buat Iya, semangat kalian, tuh buat harus. kita juga. Dan Iya. jangan lupa kesehatan mental itu penting. Kalau misalnya kalian bisa jaga kesehatan mental, kalian juga bisa sehat Dalam fisik. ya, Ya. fisik, berpikir kan. Iya. Oke. Dan kalau untuk saya pribadi, untuk semua orang yang sedang mengalami hal yang sama kayak kita, sedang kuliah online, suka duka lah ibaratnya menerima kuliah online, pokoknya intinya adalah untuk selalu tetap menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga kita ubah pola pikir kita yuk. Iya, benar. Sama-sama buat berpikir positif, bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan berpikir positif akan mendapatkan jalan yang baik. Iya, kan? benar. Beberapa tips yang saya simpulkan dari percakapan saya bersama Putri dan juga Firna ya. Pertama, untuk masalah tips kuliah online yang efektif. Pertama, dari pembicaraan kita dapat simpulkan bahwa yang paling penting adalah masalah waktu. Jadi buat reminder jadwal kuliah kalian itu penting banget ya nggak sih? Yang kedua, kita harus disiplin waktu dalam mengumpulkan tugas. Bahkan Firna aja sampai harus begadang-begadang tuh demi mengumpulkan tugas. Yang ketiga adalah perhatikan materi kuliah dengan baik. Nah, itu penting banget. Kenapa banyak mahasiswa yang kurang mendapatkan ilmu karena merasa materi yang diberikan guru kurang dan mereka tidak ingin mencarinya kembali, ya kan? Yang keempat adalah catat poin penting dari materi perkuliahan. Nah, catat poin pentingnya ini gampang. Kalian misalkan diberikan modul nih sama guru atau enggak buku, kita baca aja yang penting-pentingnya, tapi kita baca tiap hari kayak gitu. Yang terakhir adalah carilah tempat yang nyaman, karena saat kita nyaman mengerjakan sesuatu, tentunya kita akan merasa jauh lebih kondusif dalam mengerjakan suatu hal. Seperti mungkin kalau kita merasa berisik di rumah, kita bisa ke kafe atau ke tempat belajar seperti perpustakaan kayak gitu. Oke, sahabat Cemara, tak terasa sudah setengah jam kebersamaan kita ngobrol-ngobrol asik nih bareng remaja yang asik, kreatif dan juga inspiratif, yaitu Firna dan juga Putri. Saatnya saya Tantia Kristanti harap undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila selama podcast tadi berlangsung apabila ada salah-salah kata. Jika kalian ingin memberikan saran, kalian bisa kirim masukan ke Instagram saya. Apa tuh Kak Instagramnya? Di follow Instagram saya Tantia Kristali 24. Kalian apa IG-nya? Oh, sekalian ya. Aku FRN Turna. Kalau aku putri.ayelstr, di follow. Oke. Sampai bertemu di episode berikutnya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemara. Cemara, Cerita